itu kita belajar belanja video dulu. Ya, belanja video dan di sini ada identitasnya, ini akun TikTok-nya loh ya, akun TikTok-nya. Ya jadi teman-teman, apa namanya, yang sebelumnya teman-teman menggunakan konversi dan dia ada pixelnya ya, pixelnya teman-teman, ini tuh ada pixel yang tadi yang website, kalau di Shopee itu nggak ada pixel ya. Jadi kita nggak perlu setting ribet-ribet lagi menggunakan website dan juga code untuk pixelnya, jadi kita langsung ke tokonya. Oke, ini bisa lanjut ya. Kalau kecepatan bilang teman-teman, kalau kelamaan bilang, kalau kurang jelas bilang. Apa tuh video bisa ulang Mas, videonya putus-putus. Apanya tuh dari mana tuh? Mungkin dari Mbak Bayu ini dari tadi nyimak nggak? Kalau putus-putus nggak Mbak? Ada beberapa kali putus-putus, Mas. Gitu. Tapi masih aman kan? Masih bisa mengikuti nggak? Aman tuh Kalau katanya. saya, iya, kalau saya aman. Nggak mungkin ada beberapa yang koneksi pribadinya juga agak terganggu, jadi agak putus-putus juga. Oh, dari Tenang, pengaturan toko, atau kalau kata Mas Handal tadi yang komplain putus-putus. tenang, tenang. Nanti ada rekamannya dan juga teman apa, ini aja bilang aja kalau misalkan kurang jelas, kecepatan, jadi semuanya apa enak ya. Jadi aku harap teman-teman semuanya bisa. Oke. Nah, jadi sini dari pengaturan toko, teman-teman langsung terkoneksi dengan akun sellernya dan juga akun TikToknya. Oke. Nah, di sini juga ada tipe iklannya, ada belanja video dan juga iklan live. Jadi teman-teman nanti kita akan jelaskan lebih lanjut untuk live-nya. Teman-teman bagi yang mau live, terus kemudian teman-teman mau posting iklan, dan teman mau iklanin itu menggunakan live ini ya, belanja live. Kita untuk saat awal ini menggunakan belanja video dulu ya, atau video shopping yang awal itu ya. Ya Mas, kecepatan katanya. Kecepatan di mana nih Mbak Indri? Bisa dikasih tahu aja di bagian mana yang kurang jelas, kasih tahu aja nanti kita sesi tanya jawab. Nah, lanjut di sini ada penempatan ya. Penempatan ini teman-teman placement ya, placement. Kalau di konversi atau di Facebook teman-teman iklan atau di apa, di konversi iklan TikTok, itu ada beberapa placement aplikasi. Aku coba buka lagi dashboard satu lagi deh untuk membandingkan. Kalau aku buka tab-tab ini kelihatan Mbak? Kelihatan, Mas? Kayak kelihatan. Apa tuh? Ya Mas, cepetan jelasan semuanya itu yang mulai dari mana tuh Mbak Indri? Oke, ini aku bandingkan untuk yang konversi ya. Ini kita harus setting dulu untuk apa? Untuk pixelnya ya, dan juga penempatan di sini kalau teman-teman menggunakan konversi dan juga teman-teman menggunakan shop purchase. Jadi penempatannya ini hanya TikTok aja ya, hanya TikTok. Tapi kalau untuk konversi di sini teman-teman bisa beberapa placement. Ya, di sini ada aplikasi berita dan juga Pangle. Biasanya aku kalau konversi, teman-teman direkomendasikan untuk dua placement. Jadi kalau untuk konversi bisa beberapa placement ya. Kalau di TikTok ya, kalau di TikTok Shop, Shop Purchase ini hanya satu placement atau penempatan yaitu TikTok.
Nah, di sini juga masih sama teman-teman, mengaktifkan komentar dan juga, pengunduhan video. Jadi teman-teman boleh, nonaktifkan atau diaktifkan untuk komentarnya. Teman-teman aku sarankan diaktifkan untuk apa, untuk engagement interaksi. Ya jadi ada lagi yang komen. Nah, jadi di sini juga ada penggunaan video, ya teman-teman bisa nyalakan bagi orang-orang yang mungkin lihat lihat tayangan iklan teman, terus bisa download atau enggak, itu teman-teman bisa dinyalakan atau tidak, ini opsional. Tapi kalau untuk komentar teman-teman biarkan aja. Ya ini jadi ini settingannya, teman-teman bagi yang udah on laptop, sudah sampai add group mengikuti, silakan diikuti sambil aku menjelaskan, ya. Jadi komentar dan penggunaan video nggak ada jadi dibiarkan nyala aja, gitu ya. Oke, di sini lanjut teman-teman, ada namanya, mmm, penargetan untuk, untuk audiens ya. Jadi ini penyimpanan audiens kalau teman-teman sudah, beriklan lama ya, kan. Jadi, biasanya ya, biasanya ini dari pixel. Kalau kalau apa namanya, Shopurkes ya, itu belum bisa menyimpan audiens. Jadi dia dari berdasarkan, apa, pixel ya, dari pixel. Jadi setiap orang yang mengunjungi website, setiap orang yang menonton video, setiap orang yang membeli, itu semuanya ke-track sama, pixel ini teman-teman. Jadi semuanya bisa dibuat audiensnya. Biasanya itu orang-orang yang, pemain konversi biasanya menggunakan, pemirsa ini atau audiens ini untuk retargeting. Retargeting itu dalam arti teman-teman menawarkan orang-orang yang, belum yakin dengan produk teman-teman ya, atau teman-teman punya paket bundling terbaru, promo terbaru, teman-teman tawarkan lagi kepada audiens yang nonton iklan teman-teman, itu bisa menggunakan targeting ini atau audiens ya. Jadi teman-teman simpan dulu audiensnya, teman-teman bisa retargeting pada orang yang sama ya. Jadi ini kalau untuk, audiens di Shopurkes itu belum tersedia, tapi kalau untuk konversi, teman-teman bisa ngambil dari konversi. Jadi sebelumnya yang sudah menonton video, parfum nih bisa ditargeting dengan, di Shopurkes ini, tapi menggunakan pixel converse gitu ya. Jadi teman-teman yang baru awal mungkin ini nggak perlu nggak perlu di dulu, dilewati ya. Jadi teman-teman nggak perlu juga untuk, audiens, teman-teman bisa lengkap dulu. Di sini ada demografis, lokasi ya Indonesia, teman-teman bisa juga exclude ya. Mungkin waktu dulu itu kita main konversi itu, kita exclude teman-teman. Kita exclude wilayah yang jauh, yang bikin ongkirnya mahal gitu ya. Jadi, apa namanya, jadi gampang closing-nya gitu ya kalau misalkan dulu tuh. Kalau di-exclude lokasinya jadi, biar nggak mahal ongkirnya. Tapi kebetulan karena Shopurkes ini tanggung TikTok, kemudian banyak promo, jadi bisa juga untuk pakai all Indonesia. Biasanya kita dulu itu untuk exclude karena wilayah sangat jauh-jauh banget ya. Jadi, kita exclude wilayahnya, jadi nggak pakai, Indonesia. Jadi kalau untuk teman-teman teman-teman yang menggunakan Shopurkes, itu biarin aja Indonesia gitu ya. Nih, ini sampai spesifik pun bisa, sampai kabupaten dan kotanya bisa terlihat ya. Nah,
Ini bisa Indonesia aja, nanti kita bisa lihat analisa, dari kota mana pembeli kita, ya itu kelihatan, terus kemudian jenis kelaminnya apa aja, itu kita nanti dimasuk ke sesi analisa data. Oke, di sini ada gender, ya. Gender ini ada pria, ada wanita, ya. Duh, eh, eh. Nah, ini kelihatan lagi ya. Nah, jadi gender ini ada tanpa batas, ada pria, ada wanita, gitu ya. Ini gender nih, kita menentukan gender nih. Nah, kalau di shop purchase, ya, shop purchase ya, jadi teman-teman mau jualan apa nih? Fashion, terus juga apa, skincare ya, terus juga apa lagi? Eee, kosmetik ya, kosmetik dan juga skincare atau barang-barang furniture ya, itu disesuaikan. Jadi kalau untuk, saran dari aku, kalau emang masih bisa bisa unisex atau semua gender, teman-teman pilihnya tanpa batas. Jadi kalau untuk spesifik skincare wanita, teman-teman pilihnya wanita aja, ya, wanita aja. Nah, ini, rekomendasi aku teman-teman mulai dari tanpa batas aja, yang general ya. Kemudian di sini ada umur teman-teman ya, umur ini dari 18 sampai sekiranya 44. Boleh kalau misalkan, sampai tua juga boleh, kalau memang masih, apa namanya, segini aja cukup sih, untuk 18 sampai 44 cukup. Jadi dari tanpa batas sampai kemudian, dari umur 18 sampai 44 cukup, ya. Setting seperti ini aja cukup, oke. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan kenapa sih Bang, gendernya itu harus tanpa batas, ya. Kemudian usianya juga dari 18 Bang. Oke, jadi kalau untuk gender, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Di TikTok itu, gendernya bisa aja semua orang bisa mendaftar dengan, apa ya, sembarang ya, jenis kelaminnya itu bisa, apa ya, berbeda dengan aslinya ya, dengan terus juga Facebook itu juga direkomendasikan Algen, ini biasanya disebutnya Algender, Algender, kemudian umurnya dari 18 sampai 44, oke, 18 sampai 44. Nah, terus yang diperhatikan lagi, ini audiens yang tersedianya teman-teman di samping kanan ini ya, audiens yang di samping kanan ini direkomendasikan cukup luas ya, audiensnya ini sampai 85 juta ya, sampai dengan 100 juta orang yang bisa teman-teman jangkau gitu ya. Jadi saran aku cukup luas saja untuk audiensnya supaya iklan teman-teman itu broad, ya broad itu jadi, bisa tayang ke semua orang, tayangan semua umur, dan jadi nanti robot aja yang mencarikan, pembelinya. Jadi kalau untuk, iklan itu teman-teman, iklan itu yang pertama, apa ya, jadi algoritma itu nggak bisa ada yang tebak tuh, karena itu sistem, gitu. Nah, sistem itu, dibuat untuk, supaya mereka pinter gitu ya, supaya mereka pinter, jadi teman-teman harus, broad dulu untuk iklannya dan juga usianya mulai dari, 18 sampai 44. Jadi kalau untuk ketentuan di shop purchase itu, dia harus umurnya dari 18 tahun, baru dia bisa belanja. Makanya kenapa anak kecil itu nggak apa, jarang kelihatan di apa ya, di orderan, muncul di orderan, itu karena akun TikTok-nya itu umurnya mulai dari 18, ketentuan dan syaratnya. Orang beli itu harus umur 18.
dari akunnya ya. Tuh. Nah, ini kita bisa lanjut lagi. Oke, di sini ada penargetan, minat, dan perilaku ya. Ini kalau teman-teman sudah mulai beriklan, ini kan aku kan iklan parfum sholat ya, parfum sholat. Nah, di sini dia muncul rekomendasi nih dari apa namanya, interesting rekomendasi gitu. Jadi yang berkaitan ya, jadi langsung otomatis tuh dia muncul tanpa kita ini ya, apa namanya, menentukan interest. Jadi dia udah langsung muncul nih interest rekomendasinya gitu ya. Jadi kita ngiklan nih, ngiklan nggak pakai interest, dia udah langsung muncul otomatis ya. Jadi di sini adalah, teman-teman kalau udah mulai beriklan itu nanti keluar rekomendasi interest-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih interesting interesting di TikTok yang berkaitan dengan, apa, produk teman-teman. Ya, tapi kalau kalau kita menggunakan interesting ini, lihat di pojok kanan ini apa, audiensnya semakin, mengecil. Dia audiensnya semakin mengecil, jadi kemungkinan sales banyak itu kurang. Jadi ya, jadi teman-teman ini kalau interesting, kalau di shop purchase itu nggak perlu direkomendasikan, nggak perlu pakai interesting. Ya, jadi biarkan, targeting dan ad apa, ad-nya itu broad. Broad itu nggak pakai interesting apa-apa. Jadi kita, cuma menentukan bid cost dan juga strategi scaling-nya. Jadi kalau misalkan dia sudah mendapatkan konversi teman-teman, di platform manapun ya beriklan, itu robot akan belajar di mana, eee, dia akan mencari orang-orang yang sesuai dengan pembeli tadi, konversi yang masuk, atau yang mengklik, yang tertarik. Jadi robot itu udah di-set, dia akan mencari orang yang testingnya sama. Dia akan learning, dia akan learning, dia akan menyesuaikan orang-orang yang targetingnya sesuai dengan jualan kita. Jadi aku rekomendasikan teman-teman, nggak perlu setting apa-apa di interesting-nya. TikTok Purchase Ads ini belum ada fitur remarketing targeting kayak di Cipas Facebook ya. Semacam menarget audiens yang pernah lihat produk, yang pernah beli dan lain-lain. Ya benar. Kalau di Shop Purchase ini dia belum ada untuk menyimpan audiens atau remarketing seperti di Facebook. Ya, bisanya kita menggunakan, audiens dari pixel konversi ya. Jadi dari konversi kita, retargeting yang pernah ngisi form, yang pernah ngeklik WA, yang konversi, yang nonton video, yang mengklik video, itu bisa kita retargeting dari, pixel ya, dari pixel ya, bukan pembeli complete payment atau, yang sudah beli di TikTok Shop gitu. Tapi kalau untuk remarketing ya, remarketing, Facebook ya, remarketing Facebook seperti Cipas ya, yang langsung check out di Shopee. Jadi kita ngiklan di Facebook ya, terus juga, check out langsung otomatis di Shopee, itu kita bisa menargetkan orang-orang yang sudah beli, orang-orang yang, menambahkan keranjang, membeli, atau melihat produk itu bisa juga ya. Jadi kalau untuk shop purchase ini belum ada. Oke, kita bisa lanjut lagi. Jadi kalau untuk targeting teman-teman yang sudah bikin campaign
sudah masuk ke bagian add group, teman-teman ikuti langkahnya nih ya.